Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini saya beri tema hukum tabur tuai. Kalau kita lihat di dalam kitab suci kita, sangat banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang hukum tabur tuai. Di sana saya tulis di kitab Matai pasal 13 ayat 3 sampai 8. Di situ Yesua memberikan perumpamaan tentang seorang penabur yang tentunya itu menggambarkan tentang sikap hati dari manusia. Namun demikian juga ada yang lain yang juga merupakan konsep hukum tabur tuai. Di dalam kitab Tehillim pasal 126 ayat 3 sampai 6 juga di sana ada konsep hukum tabur tuai. Siapa yang menabur dengan linangan air mata, dia akan bersorak-sorak. Begitu juga Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bahwa di dalam kitab Gilyahna, mari kita buka kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, pasal 14 ayat 13 dan pasal 22 ayat 12. Ini yang menjadi bahan pembacaan kita saat ini. Demikian bunyinya, Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suatu suara dari sorga yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang. Benarlah roh itu berkata, bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Perhatikan kata perbuatan-perbuatan. Apa yang kita perbuat itu adalah merupakan taburan. Setiap hari ketika kita bangun pagi, kita bangun dari tidur, sebetulnya apa yang kita pikirkan itu kita sedang menabur. Dari ayat ini Bapak Ibu, kita diberitahu bahwa ada yang kita tuai di dalam dunia ini, tetapi ada juga yang kita tuai di Syamayim. Kita baca di pasal 22 ayat 12 dikatakan, dan lihatlah, aku datang segera, dan upahku ada bersamaku untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Jadi sangat jelas sekali di situ Bapak Ibu bahwa tiap-tiap hari kita melakukan penaburan. Dan kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kita mesti berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Tidak mungkin saudara menjadi orang yang sukses apabila yang kita tabur adalah kehancuran. Kita berpikir bahwa kapan atau dari mana taburan itu dimulai. Saya katakan, taburan itu dimulai dari cara dan gaya kita berpikir. Karena sebelum orang bertindak, apa yang dia lakukan pasti sudah ada di dalam pikiran. Betul atau tidak Bapak Ibu? Sebelum kita melakukan sesuatu, dia pasti sudah berpikir terlebih dahulu. Nah, taburan sekali lagi itu diawali dari pikiran, baru dilakukan secara fisik. Itu adalah pernyataan dari apa yang dipikirkan.
Jadi, apa yang sudah kita pikirkan, kita ucapkan, itu yang harus kita sama-sama hati-hati, Bapak Ibu. Karena apa? Kita mengucapkan sesuatu, itu juga menabur. Sekali lagi, apa yang kita ucapkan, itu juga menabur. Nah, kadangkala orang berpikir bahwa yang namanya menabur itu setelah dia bertindak. Oh tidak, saudara. Orang baru berpikir itu sudah menabur. Orang berbicara itu juga menabur. Dan seperti hukum tabur tuai, apa yang ditabur dia pasti akan bertumbuh. Betul ya Bapak Ibu? Ada seseorang yang berpikir begini, mungkin dia tidak puas di kehilat kita, lalu berpikir begini, kalau saja ada gereja lain yang memanggil nama Yahweh, pasti saya akan pindah ke sana. Itu taburan, saudara. Dan ketika dia menabur seperti itu, kemudian apa yang terjadi di alam roh? Dia bertumbuh. Dan ketika dia bertumbuh, dia menjadi semakin besar. Akibatnya apa? Jadi malas-malesan, saudara-saudara. Dan hal itu akan terus dikejar sampai betul-betul dia pindah. Ada seseorang yang berkata, aku menyesal hidup sama kamu. Itu apa yang dipikirkan, dia keluarkan dari mulut. Perhatikan, kehidupan mereka berdua pasti tidak akan terasa nyaman sampai kapanpun. Karena dia sudah menabur dan itu akan terus bertumbuh. Akibatnya apa? Yang terjadi adalah perceraian. Ketika seseorang berkata, aku tidak mau pelayanan, itu juga menabur. Dan itu akan terus dikejar. Sampai ucapan itu dicabut kembali. Maka dia pasti cepat atau lambat tidak akan mau pelayanan. Ada orang yang berkata, hidup ini susah dan berat. Itu taburan. Dan perhatikan bagaimana kehidupan orang yang berkata demikian. Hidupnya akan terasa berat. Hari-harinya akan banyak sekali mengalami banyak masalah. Karena apa? Karena dia sudah menabur melalui ucapan. Sampai di sini saudara paham? Karena alam roh itu akan selalu menerima dan berkata, ya, apa yang kamu ucapkan, jadilah. Makanya berhati-hati dalam kita berbicara, hati-hati dalam kita berpikir, Bapak Ibu. Apa yang kita pikirkan itu sudah menjadi sebuah taburan. Makanya Rabi Shaul atau Rasul Paulus mengajarkan kita agar kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang besar, hal-hal yang sedap didengar. Itu. Saudara melihat orang lain nggak suka saja, itu sebuah taburan. Dan itu akan terus dikejar. Sampai saudara betul-betul pisah dengan mereka. Ini alam roh, saudara. Saya beberapa waktu yang lalu pernah menyampaikan materi tentang hukum tabur tuai. Tetapi pagi ini saya menyampaikan kembali tapi dari versi yang berbeda. Kemudian, kalau saudara bekerja di salah satu instansi, apakah itu perusahaan atau apa saja, ketika saudara berkata, saya ini punya bos tapi pelitnya luar biasa, itu taburan, saudara. Dan saudara akan terus berhadapan dengan bos yang tidak baik, yang pelit, saudara. Itu harus dicabut, karena taburan itu akan terus berlanjut.
Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita mau hidup sukses, maka kita perlu menabur benih kesuksesan. Apa itu benih kesuksesan? Benih kesuksesan adalah berpikir yang selalu positif dan yakin bahwa kita tidak sendiri, tetapi bersama dengan Roh Kudus. Bahwa hidup kita itu dicukupi oleh Bapa Yahweh. Kita itu hidup rajin, ulet, jujur, suka menolong. Sekalipun yang namanya menolong itu tidak harus diwujudkan dalam bentuk uang. Tidak harus. Kita punya keramahan, kebaikan, kesabaran. Saudara menolong orang yang sulit menyeberang jalan, itu juga menabur loh saudara. Ngerti tidak ya? Saudara duduk di dalam bis, ada seorang perempuan hamil, saudara berdiri dan berkata, silakan ganti tempat duduk saya. Itu menabur. Saudara duduk, tiba-tiba ada orang yang sudah tua. Kemudian orang tua itu berdiri sambil bergelayutan di dalam bis. Saudara bilang, mari Pak silakan duduk, gantiin saya. Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa, saya orang muda, Bapak orang tua, duduk. Itu juga menabur Bapak Ibu. Sampai di sini paham? Dari gaya berpikir, kasihan itu ya orang tua. Kalau dia berdiri bergelayutan, kalau bis ini direm secara mendadak, dia jatuh, dia celaka. Sementara saya lebih muda, ya udah lebih baik saya bangkit berdiri, silakan Anda duduk di sini. Itu suatu taburan. Dan saya katakan apapun yang saudara tabur di dalam dunia ini, dia bertumbuh di dunia alam roh. Dan saya kasih tahu bahwa apa yang kita tabur terus menerus, dia bertumbuh di alam roh, dia akan berbuah dan kitalah yang akan memetik buahnya. Sekalipun kita tidak harus memetik buah dari orang yang kita tolong. Ingat, kita berurusan dengan dunia alam supranatural. Jangan pernah berharap kalau saudara nolongin orang itu yang akan bantu kita. Jangan. Tapi lakukan saja, biar nanti Bapak Yahweh sendiri yang akan memilih siapa orangnya yang layak untuk dipakai nolongin hidup saudara. Nah, begitu juga kalau saya berbicara tentang menabur kebaikan. Tentu kalau saya berkata menabur kebaikan, menabur kesuksesan, berarti juga ada menabur keburukan, ya. Menabur keburukan, menabur kegagalan, yaitu apa? Orang yang selalu berpikir negatif. Selalu berkata hidup kok seperti ini. Tidak adil, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kemudian suka nyinyirin orang, menipu, ya. Sudah ditolong malah nipu, kemudian ngegosip, memendam kepahitan hati, kemarahan, itu adalah taburan yang buruk. Saya menyebut dengan istilah menabur ilalang. Atau kalau di Indonesia ini nabur rumput teki. Suket teki, tahu suket teki saudara? Itu mau dicabut seperti apa, ya itu masih saja bertumbuh kecuali sampai ke akarnya. Kalau hanya sekedar dipotong, ditarik-tarik gitu, dia akan terus tumbuh, saudara. Hati-hati. Ya. Dan saya katakan bahwa tuaian itu akan selalu lebih banyak dari apa yang bisa ditabur. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus selalu
melakukan taburan-taburan yang baik. Nah, orang kalau menabur itu pasti akan supaya dia cepat tumbuh, dia dipupuk. Ya, kalau orang bercocok tanam kan harus dikasih pupuk. Tujuannya apa? Supaya tumbuhan itu bisa semakin baik, semakin subur. Nah, begitu juga di dalam perjalanan hidup kita. Kita sudah menabur dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Ingat, yang pertama kali kita tabur adalah pikiran. Pikiran buruk itu muncul, cepat dicabut dulu, saudara. Ya, harus cepat dicabut. Karena kalau tidak, itu seperti ibarat dipupuk terus. Apalagi kalau kita sudah terbiasa dengan pikiran yang buruk. Besok pikir buruk lagi, besok pikir buruk, dirabui, dikasih pupuk terus, saudara. Sehingga tumbuh-tumbuhan itu yang muncul adalah tumbuh-tumbuhan yang buruk. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bolehkah kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain? Boleh, saudara-saudara. Kenapa saya katakan boleh? Karena kita bisa berbuat baik juga karena kita terinspirasi dari kebaikan orang lain. Saya melihat ada salah satu tayangan video-video pendek yang cuma 1 menit, 2 menit. Tapi di situ menggambarkan sebuah kebaikan. Kadangkala saya nonton itu saya bisa mencucurkan air mata, saudara. Saya katakan, wah ini luar biasa. Sekalipun pendek, itu kalau tidak salah dari video TikTok, ya. Tapi itu bagus sekali, saudara-saudara. Nah, kita menabur kebaikan, itu boleh juga kita tunjukkan kepada dunia. Sebatas tujuan kita bukan untuk pamer, supaya dipuji, supaya dapat simpati, itu tidak salah, ya. Tapi tujuannya adalah supaya kita mendapat simpati dari Bapak Yahweh. Kalau saudara menabur dan tidak mau dilihat orang, baik enggak? Itu yang sempurna, saudara. Itu yang sempurna. Kadangkala ada orang yang nyumbang sebuah yayasan misalnya. Wah, paling nyumbangnya baru 1-2 juta saja. Kadang bilang, jangan lupa loh, nama saya harus ditulis ya. Ingat, nama saya harus ditulis. Lengkap dengan titel-titel saya. Oke? Nah, itu pamer namanya, saudara. Tetapi ada orang yang nyumbang ratusan bahkan miliaran, tapi dia nggak pernah kelihatan, saudara-saudara. Nah, itu yang sempurna, seperti apa yang firman Tuhan katakan. Sampai di sini saudara paham? Nah, sekarang kita perlu tahu untuk melihat apakah tujuan kita itu tulus atau hanya sekedar pamer, itu mudah, saudara-saudara. Kalau saudara tidak dapat pujian atau tidak dapat simpati, saudara tetap melakukan kebaikan, itu baru motivasinya bersih, saudara. Kalau orang menabur kebaikan, kebaikan tiap hari dia lakukan kebaikan terus. Tapi saudara tidak dapat simpati. Yang ada bahkan saudara dinyinyirin orang, tapi saudara nggak peduli, terus tabur kebaikan. Nah, itu motivasinya apa? Bagus, saudara, tulus itu. Tapi ketika saudara tidak mendapat simpati lalu saudara mundur, nah ketahuan sudah. Motivasi saudara menabur itu hanyalah untuk pamer. Sampai di sini paham? Terlepas dari orang mau pamer atau tidak, jika kita nonton yang seperti ini, ya, katakanlah orang melihat tayangan-tayangan orang melakukan kebaikan pada orang lain, itu jelas akan jauh lebih baik daripada
saudara nonton orang yang mencaci maki orang lain. Kalau di YouTube kan banyak, saudara-saudara. Orang yang mencaci maki orang lain, padahal pakaiannya agamis. Ya, mulutnya itu kotor, dia menabur terus, tabur keburukan terus. Dan itu berbahaya. Lebih baik saudara nonton kebaikan-kebaikan orang. Itu bisa termotivasi. Oh, ternyata kalau saya melakukan kebaikan, ternyata kebaikan itu juga akan datang kepada saya. Paham ya, Bapak Ibu? Nah, jika saudara melihat postingan-postingan kebaikan dari orang lain, apa yang ada di dalam hati kita? Saudara akan berkata apa? Pamer, sombong, dan lain-lain. Kalau saya tidak, saudara. Kalau saya melihat ada orang yang melakukan taburan-taburan, walaupun motivasinya pamer misalnya, saya tetap tidak akan berpikir kamu pamer, tidak. Tapi saya akan mengagumi dengan berkata, zaman sekarang kok masih ada ya orang yang bisa melakukan kebaikan. Terlepas dia pamer atau tidak loh, Bapak Ibu. Maksud nggak apa yang saya katakan? Jadi kita akan terus belajar untuk selalu berpikir hal-hal yang positif. Kebaikan memang tidak membuahkan atau tidak selalu membuahkan kebaikan. Tapi bisa saja kebaikan kita membuahkan keburukan. Saya sering sekali mendengar ada orang yang banyak berbuat baik, tapi malah ditipu sama orang yang ditolongin. Nah, saudara yang terkasih, di sini bagaimana sikap kita? Kita sudah melakukan kebaikan, tapi malah kita ditipu. Ya sudah, kita tahu karakter orang itu memang penipu. Ya sudah, yang penting kita terus tabur, nggak usah trauma karena kita ditipu orang. Paham nggak Bapak Ibu? Pokoknya terus lakukan kebaikan. Saya percaya firman Tuhan yang tertulis, yang kita miliki itu banyak sekali yang menceritakan tentang hukum tabur tuai. Jadi selama kita mau menabur kebaikan, kelak kita akan menuai dengan sukacita. Memang waktu itu beda-beda Bapak Ibu. Waktu memang berbeda-beda. Kenapa? Karena saudara menanam jagung dengan menanam duren, waktunya sama enggak? Beda. Kalau saudara menanam jagung dengan duren, duluan mana? Duluan jagung yang akan saudara tuai. Jadi ketika saudara menabur dan belum mendapatkan hasil, jangan kecewa. Engkau sedang menanam satu bibit taburan yang akan saudara tuai dengan sangat luar biasa. Setidak-tidaknya kita bisa menuai kelak di Samayim. Kan tadi kita sudah baca ayatnya, bukan? Ya. Segala perbuatan kita, apa yang kita lakukan dengan baik, kita akan tuai kelak di Samayim. Kita akan terperangah ketika Yesus berkata, anakku, aku telah sediakan rumah yang indah untukmu. Saya yakin saudara, kita akan menangis luar biasa. Kapan aku bisa mendapat rumah kayak begini Tuhan? Ketika engkau menabur kebaikan, inilah upahmu. Wow, luar biasa. Padahal kita menempati rumah itu bukan 1-2 tahun, tapi selama-lamanya. Betapa bahagianya kita, saudara, mendapatkan rumah indah di negeri cahaya yang kita miliki sendiri. Tanpa kita bingung sertifikatnya bisa hilang atau tidak. Kenapa? Karena setiap kita sudah mendapatkan, kita nggak butuh sertifikat. Itu total milik kita sampai selama-lamanya. Ayo, sekarang kita coba kejar ini, saudara.
kumpulkan kredit poin terus. Supaya rumah kita di Samayim, di sorga itu besar dan indah. Nah, lalu bagaimana kalau sekali waktu kita sudah menabur keburukan? Maka jalan satu-satunya tidak lain adalah cabut, saudara-saudara. Jika saudara sudah menabur, memelihara, menyadari bahwa taburan itu salah, segera cabut sebelum benih itu bertumbuh. Dan itu akan sangat berbahaya. Paham Bapak Ibu? Bagaimana mencabutnya? Tentu saja mencabutnya itu adalah dengan ucapan. Saudara ingat, aku pernah menabur seperti ini, katakan, Bapak Yahweh, saya pernah menabur keburukan, saya berpikir begini, hari ini juga, sekarang juga saya cabut semua. Apa yang pernah saya pikirkan, apa yang pernah saya lakukan, dan saya percaya taburan yang saudara pernah taburkan yang seharusnya nanti saudara akan tuai, tidak akan bisa saudara tuai. Dan hari itu juga saudara mengubah dengan kehidupan yang terbalik dari taburan yang salah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, kita tentu tahu bahwa Rasul Paulus pernah memberitahu kita bahwa di dalam diri kita itu ada yang namanya hukum dosa, saudara. Hukum dosa yaitu ketika kita mau melakukan hal yang baik, yang buruk yang muncul, saudara. Saya akan bacakan ayatnya ya. Roma 7 ayat 19 sampai 23. Sebab yang baik yang aku kehendaki tidak aku lakukan, tetapi yang jahat yang tidak aku kehendaki aku lakukan. Dan jika apa yang tidak aku kehendaki itu yang aku lakukan, maka bukan lagi aku yang mengerjakannya, melainkan dosa yang berdiam di dalam aku. Jadi aku menemukan sebuah hukum, bahwa jika aku hendak melakukan yang baik, yang jahat itu muncul di dalam diriku. Sebab secara batiniah manusia aku suka pada hukum Elohim, tetapi aku melihat hukum yang lain dalam anggota tubuhku yang berperang melawan hukum akal budiku dan yang menjadikan aku tawanan dalam hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhku. Nah, ini ada di dalam kitab Roma pasal 7, 19 sampai 23. Jadi sekali lagi, cabutlah hal-hal yang buruk agar tidak bertumbuh dan menjadi perusak di alam roh kita dengan mengucapkan kata-kata pencabutan. Ingat Bapak Ibu, alam roh itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Masih ingat kata kunci ini? Ya. Kita mengucapkan apapun, alam roh langsung merespon. Ayo kita mulai berpikir di hari Sabat ini dengan pikiran-pikiran yang baik, perbuatan yang baik, ucapan yang baik, sehingga hidup kita diberkati oleh Bapa Yahweh. Jika pikiran kita selalu berkata, hidupku susah, tiap bulan aku selalu kekurangan, apa yang harus aku pakai untuk membiayai hidupku? Ini adalah benih yang sudah tumbuh, yang dulu selalu diucapkan tiap-tiap hari, dan itu harus dicabut. Karena alam semesta akan menyetujui ucapan. Ingat Bapak Ibu, tuaian itu selalu lebih banyak dari apa yang kita tabur. Amin. Salah kita menabur, tuaiannya sangat mengerikan. Nah, sebelum saya tutup, saya akan menceritakan sebuah kisah. Ada seorang profesor namanya
Booker T. Washington. Dia adalah seorang pendidik berkulit hitam yang terkenal dari Institut Tuskegee, Alabama. Nah, pada suatu hari dia sedang jalan-jalan di kota, saudara-saudara, karena dia tidak ada kerjaan pada saat itu. Dia pikir, ya sudahlah, saya tak jalan-jalan saja sambil menikmati kota. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita kulit putih yang menghentikannya. Dan secara spontanitas, tanpa dia tanya ini itu, perempuan itu berkata begini, mau nggak kamu kerja sama saya? Padahal dia profesor loh, saudara. Dia seorang pendidik di salah satu institut yang terkenal di Alabama. Langsung perempuan itu bilang, mau nggak kamu kerja sama saya, motongin kayu untuk tambahan biaya kamu? Profesor itu berkata, baik, saya akan lakukan. Dia potongin kayu, saudara-saudara. Seharian potongin kayu. Dan apa yang terjadi? Ketika kayu itu sudah selesai ditaruh di rumah perempuan ini, profesor ini pulang. Tentu dia dapat bayaran kecil, namanya saja pekerja kasar, cuman motongin kayu, saudara-saudara. Tapi si ibu yang nyuruh motongin kayu ini ditegur oleh seorang gadis kecil. Dia katakan, ibu, lihat nggak itu siapa yang motongin kayu? Itu seorang profesor yang terkenal di kota Alabama. Wah, si ibu ini malu luar biasa, saudara. Sehingga besoknya dia datang ke kantornya Profesor Washington ini, lalu dia minta maaf, ya. Dia minta maaf dan bilang, saya mohon maaf, saya malu, saya tidak tahu kalau bapak ini adalah seorang profesor, tenaga pendidik yang terkenal di kota Alabama ini. Saya minta maaf. Apa jawab profesor? Oh, enggak apa-apa, Bu. Enggak masalah, itu enggak usah dipikirkan. Saya toh juga melakukan itu senang kok. Hitung-hitung saya juga bisa nolongin teman. Saudara, profesor ini dia menabur kebaikan tanpa perlu dia tunjukkan identitasnya. Nih, you tahu enggak saya profesor? Enggak perlu, saudara. Tapi profesor ini menunjukkan kerendahan hatinya. Dan apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian si ibu ini datang lagi. Tapi kali ini dia datang dengan membawa dana yang sangat besar. Dan Profesor Booker T. Washington ini diberi dana yang sangat besar untuk memperbesar Institut Tuskegee di Alabama. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya, jikalau seseorang itu menabur kebaikan, maka kebaikanlah yang akan datang. Bisa saja profesor itu berkata, kamu tahu nggak, saya memang orang kulit hitam, tapi you jangan keremehin saya profesor loh, saya terkenal loh di Alabama, tapi dia tidak lakukan. Hebat ya Bapak Ibu, ini menabur kebaikan. Dunia memang sekarang tidak mungkin bisa seperti 3 tahun yang lalu. Dan mereka sudah tidak bisa mundur lagi, saudara. Sekarang visi dan misi sudah kelihatan jelas mengerucut pada satu sistem yang sedang dipaksakan dengan bayaran nyawa-nyawa manusia di dunia ini. Saudara bisa paham apa yang saya ucapkan? Sekali lagi, dunia sekarang ini tidak bisa seperti 3 tahun yang lalu. Tidak mungkin bisa. Karena apa? Karena visi dan misi si raksasa itu sudah semakin jelas mengerucut pada sistem yang sedang dipaksakan di dunia ini. Tapi sekali lagi, percayalah,
Pegang erat tangan Bapak Yahweh dan hidupmu pasti nyaman dan terlindungi. Kondisi seperti apapun akan selalu ada tuayan buat anak-anak Bapak Yahweh. Dan saya percaya saudara akan selalu dilindungi, dijaga, dan dipelihara karena saudara adalah orang-orang yang mencintai Bapak Yahweh dengan segenap hati. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Di pagi yang indah ini kami telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan ini menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, sehingga mereka mulai berpikir, menabur hal-hal yang baik, sehingga di tengah-tengah kondisi seburuk apapun, mereka pasti akan menuai hal-hal yang baik juga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hari Raya Shemini Atzeret akan diadakan pada hari Senin 27 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yeshua Kau Tuhan yang Hebat. Hari Raya Shimchat Torah akan diadakan pada hari Selasa 28 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yahweh yang perkasa untuk menyelamatkanku. Ibadah Rabu 29 September 2021 digabung Selasa. Info donor darah. Akan dilaksanakan kegiatan donor darah pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi jemaat yang berminat dapat mendaftar di kantor Kehilat. Kami mengajak putra dan putri Bapak Ibu Saudara yang berusia balita hingga 13 tahun untuk hadir dalam Sukat Anak pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi yang memerlukan layanan antar jemput dapat menghubungi Ibu Rahma di nomor 0813 2623 8338. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami di hari Sabat yang telah Engkau tetapkan untuk kami rayakan turun-temurun dan sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan pulang, jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amin. En yehirotza. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Ken yehirotza. Yesa Yahweh panau eleka. Wa yashem lecha. Shalom. Amin. Ken yehirotza. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne, kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin.
Baruk dan akau misyarteka diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata memoy kau faruk ata berseteka dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Besyem Yesus Hamasya Wahab Kudes ile olam amin. Amin. Sahabat Salum, selamat pagi, selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia.